Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida, NIM 1802167. Tugas kompren Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Heliati Fajriyah SAG MA. Pengertian agama. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari a, berarti tidak, dan gama berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau tertatur. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Secara istilah, agama atau religi adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Karakteristik ajaran Islam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Selanjutnya, bidang ibadah. Secara harfiah, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Selanjutnya, bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya. Perbuatan dengan amal soleh, artinya orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatan melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah, yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. Bidang pendidikan. Islam juga memiliki ajaran yang khas di bidang pendidikan. Dalam sejarah kebudayaan Islam, akulturasi operasional pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis secara serasi dan seimbang. Setelah mampu memberikan motivasi dan inspirasi umat Islam pada masa klasik dalam merumuskan berbagai persepsi mengenai manusia melalui pendidikan sebagai sarana yang mendasari lainnya peradaban dunia. Selanjutnya, bidang ekonomi. Ekonomi Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Pandangan Islam mengenai kehidupan demikian secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekuleristik, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama harus terlihat dalam mengatur kehidupan dunia. Bidang sosial. Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya di bidang sosial, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, kesetiakawanan, egaliter, kesamaan derajat, tenggang rasa dan kebersamaan. Atas dasar ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Bidang politik. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, oleh karena setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya.
Namun yang terpenting, bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Di era kontemporer ini masalah politik berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Hal ini sebagaimana kita mengenal berbagai bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin presiden, kerajaan yang dipimpin raja, dan sebagainya. Bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu, Islam memandang kebersihan lahir batin jiwa dalam istilah nafs, akhlak, dan irfan. Artinya, kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain. Sedangkan pada kebersihan batin dapat diwujudkan melalui bentuk keikhlasan dan kehusukan. Selanjutnya, latar belakang manusia butuh agama. Manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup baik di dunia maupun akhirat. Agar semua itu dapat tercapai, maka harus dapat menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan rohani terdapat dua dimensi, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta, dan hubungan manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Agama merupakan sarana untuk mengatasi frustasi karena alam, sosial, moral, dan karena maut. Agama juga sarana untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat, untuk memuaskan intelektual yang ingin tahu, dan sarana untuk mengatasi ketakutan. Tingkat keagamaan seseorang akan berkembang seiring dengan perkembangan kepribadiannya. Sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai potensi beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan atau percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Sekian dan terima kasih.